ini kita mau belajar apa? Bukannya besok ada PR informatika ya? Oh iya ya, di halaman berapa ya? Tunggu, aku buka buku dulu. A few moments later. Halaman berapa ya tadi? Lupa. Ini Oh kan? iya, mari berlatih halaman 11. Iya. Kan udah ngerjain belum? Belum. Ngerjain yuk. Yuk. Ini buku kamu. Nih, buku kamu. Oke. Yuk. Ini tulis soal atau enggak ya? Nggak tahu ya. Kayaknya enggak deh. Jangan deh. Ya udah. Aku juga males. Naura, tolong cariin nomor 2 sama 3 dong. Aku cari nggak dapat. Oke, aku cari dulu ya. Dapat nih halaman 8. Tulisin sekalian ya. Loh, kok aku? Kan ini tugasmu juga. Kamu nih jangan main HP terus lah. Malas. Naura, ada tip X tak? Tip X. Tunggu ya. Oh iya, aku nggak ada, lupa beli. Ayo kita beli di warung aja sambil jalan-jalan. Boleh, ayo. Yuk. Kalian mau kemana? Aku ikut boleh nggak? Ada lah pokoknya. Mending kamu main HP aja, nggak usah ikut. Ya udah, Pergi yuk. pergi Yuk. sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Salsabila. Di video drama singkat tadi, kita sudah menonton seseorang yang egois dalam belajar. Nah teman-teman, kelihatannya masalah ini sepele ya. Tapi sikap ini tuh sering kita ketemui di sekolah. Maka dari itu, di podcast kali ini kita akan ngebahas bareng kenapa sikap egois itu muncul saat kita belajar bareng, dan apa dampaknya pada teman satu kelompok, dan bagaimana sikap yang seharusnya di dalam dunia pendidikan. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. A few moments later. Nah, agar pembahasan kita tidak satu sudut pandang saja nih teman-teman, saya udah ngundang dua teman-teman saya sebagai narasumber di podcast kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uredela Septura. Saya sebagai narasumber di podcast kali ini. Dan halo teman-teman, saya Yasifa Warasati. Saya di sini sebagai narasumber di podcast kali ini. Nah, pertama-tama kita mau nanya ke narasumber kita nih. Mereka dari kelas berapa dan dari sekolah mana? Mau siapa yang menjawab? Saya saja. Oke. Nah, saya dan Dela berasal dari MTS Negeri Singkawang. Kami sudah menduduki kelas 8. Oke, teman-teman, ternyata narasumber kita ini dari kelas 8 ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan egois dalam belajar? Mungkin nggak? Menurut saya, sikap egois dalam belajar itu ketika seseorang cuma mikirin dirinya sendiri. Misalnya, nggak mau kerja kelompok, tapi pengen dapat nilai. Atau nggak mau bantu teman-teman. Oke, itu menurut pendapat Dela ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pendapat Yasifa. Menurut saya, egois juga bisa berarti nggak peduli sama proses belajar bareng. Padahal belajar kelompok itu butuh kerja sama bersama teman. Oke, teman-teman, kita lanjut aja nih ke pertanyaan kedua. Menurut kalian nih, kalau ada seseorang yang terlalu sering egois dalam belajar, apa dampak buat teman-teman yang lain? Mungkin, Yasifa? Menurut saya, Ya. dampaknya cukup besar. Teman lain bisa ngerasa capek sendiri karena harus ngerjain sendiri. Lama-lama bisa muncul rasa kesal dan kecewa. Oke, itu menurut pendapat Yasifa, guys. Kalau menurut pendapat Dela bagaimana? Selain itu, menurut saya suasana belajar jadi nggak nyaman. Hubungan pertemanan juga bisa renggang karena merasa nggak dihargai. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Menurut kalian nih, kenapa seseorang itu sering egois saat belajar kelompok? Menurut saya, karena ada yang pengen instan, pengen cepat selesai tanpa mikirin proses. Oke, kalau si Yasifa? Bisa juga karena kurangnya kesadaran bahwa kerja kelompok itu bukan cuma soal nilai, tapi juga soal tanggung jawab. Oke, tanggung jawab itu sangat penting ya teman-teman, apalagi kalau kita belajar kelompok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih. Menurut kalian nih, kalau sikap egois itu bisa mempengaruhi cara belajar secara keseluruhan nggak nih? Mungkin ya Siva? Menurut saya iya banget.
Karena kalau satu orang nggak berkontribusi, Ya. hasil akhirnya jadi kurang maksimal. Oke, kalau pendapat Dela bagaimana? Pendapat saya, Ya. semangat belajar kelompok juga bisa turun karena suasananya jadi nggak enak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut kalian berdua nih, kalau sikap egois itu terus dibiarkan, apa dampak hubungan pertemanan kalian di sekolah? Menurut saya dampaknya cukup serius. Awalnya mungkin cuma kesal atau kecewa, tapi lama-lama bisa bikin hubungan pertemanan jadi renggang. Orang yang sering dirugikan bisa kehilangan rasa percaya dan jadi malas bekerja sama lagi. Suasana kelas juga bisa jadi kurang nyaman karena ada perasaan gak enak satu sama lain. Oke. Saya setuju. Selain itu, sikap egois juga bisa memicu konflik kecil yang kalau nggak diselesaikan bisa jadi besar. Pertemanan yang harusnya jadi tempat saling dukung malah berubah jadi sumber masalah, dan itu jelas bertentangan sama tujuan pendidikan. Oke, tentunya kita setuju ya dengan pendapat mereka berdua ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Menurut kalian nih, apakah sikap egois itu bertentangan dengan hal-hal pendidikan? Dan kenapa alasannya? Mungkin Yasifa bisa menjawab? Menurut saya sangat bertentangan, karena pendidikan itu bukan cuma tentang dapat nilai tinggi, tapi juga membentuk karakter. Kalau seseorang egois, berarti dia belum menerapkan nilai tanggung jawab dan kerja sama yang seharusnya dia pelajari di sekolah. Sekolah itu tempat kita belajar jadi pribadi yang lebih baik. Kalau egois dibiarkan, nilai empati dan saling menghargai bisa hilang. Padahal itu penting banget buat kehidupan sosial kita di masa depan kelak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 nih. Menurut kalian nih, sikap apa yang harus dimiliki seorang pelajar agar suasana belajar tuh sehat, aman, damai, dan tentram? Mungkin Dela bisa menjawab? Menurut saya yang paling utama itu rasa tanggung jawab. Setiap anggota harus sadar kalau perannya penting dan gak bisa seenak-enaknya sendiri. Ya. Dengan begitu, kerja kelompok bisa berjalan adil. Selain itu, sikap saling menghargai juga penting. Kita harus mau dengan dengerin pendapat teman dan terbuka sama perbedaan supaya semua merasa dihargai. Oke, ternyata itu adalah pendapat dari Dela ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 nih. Menurut kalian, misalnya nih, kalau kalian ketemu temen yang egois dalam belajar, apa langkah bijak yang bisa kalian ambil? Menurut saya, langkah pertama adalah komunikasi. Oke. Kita bisa ngomong baik-baik tanpa emosi supaya dia sabar dengan sikapnya. Oke. Kalau Dela? Kalau komunikasi belum berhasil, kita bisa ajak diskusi bareng kelompok atau minta bantuan guru supaya masalahnya bisa diselesaikan secara adil dan dewasa. Siap. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-9. Oke. Menurut kalian nih, apa manfaat yang bisa kita ambil kalau kita belajar secara kerjasama dibanding dengan belajar sendiri? Mungkin Dela? Menurut saya, bekerja sama bikin kita saling berbagi pengetahuan dan saling melengkapi kekurangan. Oke. Kadang ada materi yang kita nggak paham, tapi teman kita bisa jelasin dengan cara yang lebih mudah. Oke, menurut Yasifa? Selain itu, kerjasama juga melatih kita buat punya empati, sabar, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini penting banget buat kehidupan kita di masa depan, nggak cuma di sekolah. Oke, selanjutnya sebagai penutup, pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pelajar dan penonton terkait sikap egois dalam belajar? Pesan saya, jangan pernah menganggap sikap egois itu hal biasa. Mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya cukup besar buat orang lain dan diri kita sendiri. Belajar itu akan jauh lebih bermakna kalau dilakukan dengan sikap saling tolong-menolong dan menghargai. Dengan begitu, pendidikan gak cuma menghasilkan nilai, tapi juga membentuk karakter yang baik. Oke guys, sekian dari podcast kami kali ini. Saya Naura Salsabila. Saya Yasifa Warasati. Dan saya Aurelia Sapura. See you next time. Thank you for watching. Bye-bye. Orang-orang egois itu orang-orang yang sibuk diperbudak nafsu. Penjahat egois. Dia
mementingkan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Maka kalau kita tidak punya program mengalahkan, mengendalikan nafsu kita, maka kita tidak akan bahagia dalam hidup. Tidak akan mulia. Ini penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat bisa mengendalikan nafsunya.